Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ikhwan hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir dalam taklim yang sudah dijadwalkan setiap malam Kamis. Mudah-mudahan dari niat kita dalam melaksanakan taklim ini, dari langkah kita dari rumah masing-masing menuju majelis ini, Allah catat sebagai amal soleh kita bersama. Amin. Allahumma amin. Para hamba Allah muslimin rahimakumullah, pertama salam dari Naib untuk ikhwan yang ada di sini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, menyampaikan dari Lajnah Taklim Muslimat, insya Allah besok Minggu ya, diharapkan dari Depok ya, para muslimatnya hadir dalam taklim tersebut, karena Depok termasuk muslimatnya yang banyak ya. Setelah Cibubur, Depok yang banyak. Kalau tempat lain ya boleh dikatakan paling berapa, 10, 5 gitu ya. Kalau Depok, kalau semua kumpul lebih dari 20 ya, ada 20. Nah itu diharapkan, karena ini sifatnya niabah ya, ibaratnya lebih syiar ya, lebih syiar, lebih banyak, dan diharapkan juga ada semacam kegiatan-kegiatan dari muslimat nanti yang lebih optimal, yaitu pada pelajaran tentang kemuslimatan, insyaallah. Kemudian sebagai tausiah pada malam hari ini, mungkin singkat saja. Tapi pada awalnya ya, rencananya mau ke Buyayu, jadi karena tidak mengadakan takziah secara formal dan resmi, ya mungkin akhirnya ke taklim. Tapi saya niatnya udah keluar rumah tadi, udah sore, jadi ibaratnya ke takziah nggak perlu bawa tas gitu. Nelponnya habis maghrib tadi, nelpon Pak Ahya, ternyata lain ya jadwalnya, maka ya akhirnya kesini. Baik, sebagai tausiah yang pertama yaitu tentu mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tujuan dari hidup termasuk perjuangan kita ya dalam menjalankan syariat Islam, baik dalam amal ma'ruf nahi mungkar maupun dalam melaksanakan dan mengiring ya dakwah Islam. Tidak lain dan tidak bukan tujuan kita adalah ingin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah sampai akhir hayat kita. Makanya setiap sepekan sekali ya di masjid-masjid disampaikan oleh para khatib, yaitu surat Al-Imran ayat 102,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali mati melainkan dalam keadaan berserah diri dan menjadi muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini jelas, pertama, perintah Allah kepada orang beriman untuk menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, agar kita istiqomah ya dalam menjalankan keimanan dan keislaman setelah syariat Islam, sehingga tatkala Allah memanggil kita, kita tetap dalam jalan yang lurus, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dilanjutkan ke ayat berikutnya, wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan istilahnya wawunya wawu ataf. Kalau tadi diperintah untuk apa? Menjadi orang yang bertakwa, istiqomah dan mati tidak lain kecuali dalam Islam, maka berikutnya perintah agar kita berpegang teguh ya dalam menjalankan syariat Islam, yaitu seraya berjamaah. Tentang jamaah yang dimaksud dalam surat Al-Imran ayat 102 dalam berbagai tafsir kita sudah paham insyaallah ya. Di situ adalah jamaah yang dimaksud sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ana wa ashabi. Yaitu sebagai contoh adalah siapa? Ya, Rasul dan para sahabat. Itulah contoh kesatuan jamaah, apalagi namanya keimarahan dalam Islam yang semata-mata hanya mengharap ridho dan ampunan Allah, dan semata-mata ingin menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, menjadi pribadi-pribadi yang istiqomah dalam keislaman sampai akhir hayatnya. Jadi adapun istilahnya apa sekarang, politik, siasat, apa dan lain sebagainya, itu ya boleh dikatakan ilmu-ilmu ya yang dicampur aduk dengan syariat Islam. Makanya ada istilah kekhilafahan setelah khilafah ala minhajun nubuwah yang dimulai dari Muawiyah ya sampai ya boleh dikatakan kekhilafahan Turki yang diakhiri oleh siapa? Kamal Atatürk. Itu adalah kekhilafahan ya, yang bukan seperti apa yang digambarkan oleh Rasulullah, yaitu sebagai khilafah alamin nubuwah, atau yang disebut juga jamaah wal imamah yang disifati oleh Rasulullah sebagai ana wa ashabi. Semata-mata khilafah alamin hajin nubuwah ya kepemimpinan yang berdasarkan nubuwah, artinya kenabian ya. Yang kepemimpinan yang berdasarkan kenabian, yaitu kepemimpinan yang tidak dibarengi oleh apa namanya keinginan kepenguasaan terhadap negara atau manusia lain yang disulut oleh rasa apa istilahnya
asobia, kadangkala juga oleh rasa ingin berkuasa atas orang lain dan lain sebagainya. Tapi kepemimpinan atau khilafah ala minhajin nubuwah adalah tadi semata-mata yaitu berdasarkan wahyu Allah, sunnah dari para nabi dan khulafaur rasyidin, yang intinya tadi adalah untuk mencapai ridha Allah atau menjadi muttaqin ya, dan ingin sampai akhir hayatnya mati dalam keadaan muslim. Itulah yang perlu kita canangkan pada setiap pribadi kita, keluarga kita, masyarakat secara luas, bahwa tujuan hidup kita bukan ingin berkuasa satu dengan yang lain, suku satu dengan yang lain, bangsa satu dengan yang lain, tapi bagaimana umat Islam bisa terpimpin sama-sama menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya apa yang kita amalkan, yaitu kita berada dalam jamaah wal imamah atau mengamalkan surat Al-Imran ayat 103 tadi, karena itu bagian dari ketakwaan yang sempurna adalah ketakwaan yang bersatu dan terpimpin atas dasar syariat Islam, bukan atas dasar ideologi, pemikiran, politik dan lain sebagainya, tapi semata-mata atas dasar syariat Islam yang membawa rahmat bagi semua, ya, tidak hanya kepada manusia, tidak hanya kepada muslim saja, non muslim tidak hanya kepada manusia saja, makhluk lain tidak, tapi membawa pada perdamaian yang rahmatal lil alamin. Itu sebagai tausiah yang pertama. Kemudian yang kedua, alhamdulillah kita sekarang sudah masuk pada pertengahan bulan Dzulqa'dah. Bulan apit ya, Pak. Dzulqa'dah. Di Dzulqa'dah adalah salah satu bulan bulan haram atau bulan Muharram, atau bulan yang dimuliakan. Itu terletak pada urutan pertama, boleh dikatakan gitu ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus Rajab apa Saban? Rajab, ya, Rajabnya, ya, Rajab. Di Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab adalah 4 bulan dalam 12 bulan yang dimuliakan oleh syariat Islam atau oleh Allah dan Rasulnya, ya, dari bulan-bulan yang lain. Artinya memang bukan berarti bulan-bulan yang lain tidak mulia. Nah, pada bulan-bulan Muharram ini kenapa disebut sebagai bulan Muharram, termasuk Dzulqa'dah, adalah bulan-bulan yang artinya sejak Nabi Adam sampai pada masa-masa manusia, pada masa Nabi Muhammad hidup secara suku-suku, ya. Mereka pun menghormati bulan-bulan tersebut, yaitu disucikan, maksudnya adalah diharamkan adanya pertumpahan darah. Artinya dimuliakan tidak adanya peperangan di bulan-bulan tersebut antara suku, karena dulu suku Arab terkenal, ya, ibaratnya mereka tadi antara suku satu dengan suku lain saling berperang walaupun sama-sama orang Arab, karena hanya mungkin masalah-masalah sepele kecil, ya, mungkin masalah jalan ada yang nyegat ibaratnya gitu, mungkin masalah budak
dan lain sebagainya, maka berperang. Maka pada bulan-bulan haram yang diawali dengan Zulqa'dah tadi, maka mereka sepakat ya tidak mengadakan peperangan di bulan-bulan tersebut. Maka disebutlah bulan-bulan tadi bulan Muharram. Muharram itu artinya apa, Pak? Kalau dari haroma itu artinya mulia, dimuliakan. Kalau diambil dari haroma. Kalau diambil dari apa? Harima, haram, maka diharamkan tumpah darah. Nah, gitu maksudnya. Itu yang disebut dari bulan-bulan haram. Zulqa'dah salah satu bulan Muharram tadi, maka sama, yaitu fadilah. Fadilah itu apa sih? Keutamaan pada bulan Zulqa'dah dari bulan-bulan haram yang lain. Jadi orang biasanya secara umum muslimin biasanya lebih memuliakan apa biasanya? Zulhijjah, Muharram, terus Rajab. Ini sangat di mana-mana masyhur. Tapi untuk Zulqa'dah ini sedikit yang tahu. Maka pada malam hari ini ya termasuk kita kaji, artinya tidak ada beda ya keutamaan bulan haram satu dengan bulan yang lain, kecuali di dalamnya terdapat keutamaan dan fadilah, termasuk di Zulqa'dah. Maka banyak hadis, nanti bisa dibuka di Google atau di buku-buku hadis tentang keutamaan Zulqa'dah atau bulan haram, yang antara lain adalah siapa yang beramal kebaikan-kebaikan di bulan haram, maka pahalanya akan berlipat ganda seperti di bulan haram yang lain, seperti di bulan Zulhijjah. Biasanya banyak ya hadis atau pembahasan ulama tentang di bulan Zulhijjah, yaitu keutamaan antara lain yaitu untuk memperbanyak saum. Seperti kalau Zulhijjah dari 1 sampai 9 ya, tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah ya. Terus Muharram ada puasa 10 Asyura atau 8, 9, 10 Asyura. Sebenarnya di Zulhijjah juga banyak hadis yang memerintahkan untuk berpuasa sunnah di dalamnya, itu di Zulhijjah. Tapi ya terutama di puasa-puasa yang disunahkan oleh Rasulullah, Senin Kemis atau puasa Bid ya. Ini udah tanggal berapa nih? Ya, kemarin puasa Bidnya itu antara lain ya. Kemudian di bulan Zulhijjah juga Zulqa'dah juga disunahkan untuk memperbanyak sholat sunnah, antara lain karena kemarin apa Syawal peningkatan dari apa Ramadan, maka di Zulqa'dah juga diperbanyak puasa sholat tarawehnya. Kalau istilah Ramadan taraweh ya, kalau bukan Ramadan ya apa namanya, ya mulai atau tahajud. Ya, artinya tetap langgeng ya. Maka kenapa bulan haram tadi terus berurutan kemudian berpisah, sebenarnya nyambung. Maka bagi seorang muslim tadi, seorang muttaqin yang istiqomah ya, tadi sholat tahajudnya nyambung, nggak hanya di bulan Ramadan saja. Maka Allah membuat apa tadi bulan-bulan Muharram antara lain untuk ya istilahnya apa, pasang surutnya keimanan agar tetap manteng gitu ya.
ya. Pasang surut keimanannya ada, muslimnya tetap manteng, ibadahnya juga manteng gitu ya. Jadi sebenarnya antara bulan satu dengan bulan lain mestinya sama seperti di bulan Ramadan. Kemudian juga dalam hal membaca Al-Quran dan bersedekah, nah, ini tentu juga sama ya, maksudnya biar istiqomah ya. Di Dzulqa'dah juga demikian, tapi kebanyakan kita tadi cuek, banyak yang cuek di bulan Dzulqa'dah. Kalau maulid jelas ramai, sholawatan inian ituan dan lain sebagainya ramai ya. Maulid, baca maulid itu masih maulidnya sama, bisa maulid itu bisa panjang sampai Ramadan lagi. Apa istilahnya? Jumadil akhir. Ya, baru nanti masuk Rajab itu udah nggak ada maulid, adanya Rajaban. Oh, iya. Rajab nyambung Saban, gitu kan? Ada miraj. Biasanya gitu. Iya. Ya, sebenarnya kalau semua diamali dengan ya kebaikan dan sesuai dengan sunnah, maka tadi iman itu selalu terus manteng sebenarnya. Tapi kalau kita cuek ya akhirnya ya lemah juga ibaratnya gitu. Tapi kalau kita terus maka akan menjadi kuat iman kita. Kemudian Dzulqa'dah juga disebut sebagai bulan haji dan umroh karena awal haji itu dimulai dari sebenarnya Syawal. Jadi orang meniat untuk haji itu biasanya dimulai dari Syawal. Maka di Indonesia sering kuarter apa? Kuarter ya. Rombongan pertama itu dimulai dari Syawal biasanya. Nah, maka Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, biasanya 3 bulan ini, 4 bulan sampai Muharram nanti pulangnya. Nah, itu disebut bulan haji. Sudah disebut bulan haji karena sudah niat dari rumah untuk melaksanakan haji. Ya, maka ada istilah haji apa namanya? Pak Lili, tamato ya. Tamato. Baca masa Rasul doang. Karena dia berpisah. Maksudnya wadah itu Rasul pisah, setelah itu enggak haji lagi, maka disebut haji perpisahan. Kalau haji yang kita amalkan itu ada istilah haji tamato. Tamato itu tadi menyampurkan antara umroh dan haji. Terus satu lagi haji kiron ya. Nah, baru dengar. Ada 3. Satu lagi apa ya? Maksudnya biasanya yang 2 ini campur dengan umroh. Karena nanti dia melaksanakan haji itu di tanggal 8, 9, 10 ya. 11, 12, 13 itu hari hanya sampai 11 saja ada, sampai 12 saja ada, itu hari hanya. Sebelumnya bisa umroh berkali-kali, maka ada istilah orang-orang Indonesia sering mengamalkan umroh 40 hari, disebut apa? Umroh arba'in atau disebut haji arba'in. Ya tadi umrohnya sampai 40 kali. Jadi begitu selesai keluar lagi, iya keluar lagi, niat lagi, mandi lagi, pas kayak umroh lagi, nah, keliling, keluar lagi, pokoknya sampai 40. Entah hari itu berturut-turut atau hari lain, kan jatahnya biasanya orang haji berapa? Kalau reguler 30 hari, ada yang sampai 40 hari, ya tinggal tergantung. Kalau haji eksekutif cuma paling seminggu, karena dia hanya di tanggal 8 tadi udah di sana, tanggal 12 sudah pulang biasanya. Jadi maka Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu disebut juga bulan-bulan haji dan umroh. Iya. Dalam surat Al-Baqarah Allah menjelaskan al-hajju ashurum ma'lumat famang farada fihinal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang berniat haji di bulan-bulan yang sudah ditentukan, maka hendaknya sudah tidak
yang ya tadi melanggar haji. Ya, memang sebagian mengatakan atau menjelaskan maksudnya adalah di ketika sudah masuk ke tanah haram. Ya, tapi sebagian mengatakan ketika dia sudah berniat dan sudah masuk di bulan-bulan haji tadi. Artinya sudah melatih diri tidak ngomong kotor, tidak ngomong kasar, ya, dan seterusnya. Nah, siapa yang ingin berhaji, taruhlah umpamanya kita ingin haji di tahun ini, biasanya sudah dikasih apa namanya tiket apa ya di Sya'ban, biasanya ngasih ininya di Sya'ban kalau nggak salah, nanti kuarter sekian, ini sekian dan lain sebagainya. Maka ketika sudah masuk Syawal, nah tadi kita sudah pasang niat, sudah hal-hal yang tadi yang merusak amalan haji sudah ditinggalkan. Kemudian lanjutnya bulan Zulqa'dah juga disebut bulan tadi yang disucikan, ya. Yang dimaksud apa tadi? Muharram, ya. Muharram, disucikan atau dimuliakan. Maka pada bulan inilah diawali gencatan senjata. Jadi diawali untuk tidak berperang, ya. Karena termasuk dulu Arab sebelum datang Nabi Muhammad sebagai Rasul, ya, sudah turun temurun dari masa Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam penghormatan terhadap Ka'bah dan bulan-bulan haram sudah menjadi, ya, istilahnya tradisi. Kalau di Indonesia ada istilah tradisi Jawa, ya, sudah turun temurun. Maka di Arab, ya, yang terkenal tadi, ya, tradisi bangsa Arab yang sudah turun temurun dari masa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memuliakan tanah haram, untuk memuliakan waktu-waktu haram atau bulan-bulan haram, ya, termasuk tidak mengadakan peperangan dan agar mengadakan apa istilahnya pelanggaran atau perjanjian damai di bulan-bulan tersebut. Dalam surat At-Taubah ayat 37 memang ada banyak pelanggaran-pelanggaran, ya, setelah Islam datang, kemudian adanya orang-orang kafir Quraisy, ya, ingin memanfaatkan bulan-bulan tersebut untuk menyerang orang-orang Islam. Antara lain dalam surat At-Taubah, innama nasi'a ziyadata fil kufri, ya, yudallu bil ladina kafaru yakhilunahu amman wa yuharimunahu amman liwati'u iddata ma haramallahu fayuhillu ma haramallahu zuyina lahum su'al a'mali wa la yahdil qaumal kafirin. Dengan adanya istilah bulan-bulan haram tadi, kadangkala orang-orang kafir Quraisy memanfaatkan waktu-waktu tadi justru untuk menyerang orang Islam, dengan catatan menurut dia nanti orang Islam diem aja, gak balas. Karena apa? Diharamkan, ya, berperang, menumpahkan darah di bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah. Jadi ayat ini istilahnya secara hukum sudah dimaksud dengan ayat yang lain, yaitu dalam surat Al-Baqarah yang Allah memerintahkan kepada orang Islam, ibaratnya kalau didahului, ya, mereka memerangi atau membunuh, bahkan di tanah haram pun. Kalau di Makkah kan ada tanah haram, ya Pak, ya, yang udah umrah udah tahu batasan tanah haram. Maka orang-orang Islam boleh membalas walaupun di tanah haram dan di bulan haram. Nah, ini di surat Al-Baqarah, ya, di bab peperangan. Maka ayat yang dalam surat
At-Taubah ayat 37 ini ya Allah memberikan apa istilahnya pengetahuan ya kepada muslimin kelicikan dari orang-orang kafir Quraisy, yaitu dalam menyifati bulan-bulan haram ya, kadangkala ditambah ya, kadangkala dikurangin ya, gitu, dipermainkan ya, hitungannya dipermainkan. Makanya ayat ini kemarin sempat muncul ya di Indonesia ya, ternyata ada ya orang Islam yang sama Islamnya sendiri ngapain, nggak suka terhadap apa tanggal-tanggal yang apa tanggal-tanggal yang dihormati oleh orang Muslim, maka ditambah atau dikurangi, dimajukan atau dimundurkan. Kemarin sempat ramai kayak orang kafir Quraisy dulu gitu. Itu menambah dan mengurangi tanggalan-tanggalan yang dihormati oleh orang Islam. Umpamanya mestinya liburnya besok aja, hari Jumat biar Sabtu Minggu sekalian gitu. Ada cekak gitu ya. Iya, tanggung gitu. Ya. Hal semacam itu sudah ada ya, yaitu pada zaman dahulu. Artinya sejarah berulang dalam memusuhi Islam dan tidak menghormati ya apa istilahnya tanggalan atau kalender Islam ya sudah ada sejak zaman dulu, apalagi sekarang ya sudah jauh dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, tentu tidak lama-lama ya, bahwa sekali lagi mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya kita hidup ini sebenarnya kalau disifati dengan masalah apapun ya kita ya laksanakan dengan yang sangat sederhana akan menjadi mudah, termasuk dalam ya berdakwah, dalam menitih manhaj Rasulullah, dalam apalagi semua kalau kita kembalikan kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua akan menjadi mudah. Karena biasanya yang menjadi sulit bagi kita adalah ya istilahnya ide-ide ya atau hawa nafsu keduniaan, termasuk dalam dakwah. Kalau kita sudah di politik, walaupun dalam dakwah itu ada hitungannya. Nanti kalau udah sekian, ibaratnya gitu ya. Kalau udah sekian maka akan menjadi sekian. Nah, kalau udah bau itu, maka tadi takutlah kepada Allah, karena setan ada di dalamnya. Ya, termasuk ya ikhwan kita dari kalangan manhaj lain, boleh katakan gitu ya. Itu ada hitungan gitu. Ya, maka kemarin sebelum terjadi ini pernah ada ikhwan yang nyeletuk. Ya, itu mereka dakwahnya, boleh dikatakan dakwahnya duluan kita, tapi kalau kita begini aja, sedangkan dia udah ibaratnya di mana-mana, asetnya udah miliaran sampai keluar begitu. Memang menuju tadi ya, yang sekarang dilarang. Ya, kalau kata saya, kalau hawa nafsu yang bergerak memang begitu, tapi nanti dengan sendirinya akan hilang, akan hancur. Ya boleh lihat mana aja, termasuk Agim dulu kayak apa tuh, akhirnya hancur juga. Dulu sebagian ikhwan juga Agim tuh bagus dan lain sebagainya, kita kayak Agim aja deh dan lain sebagainya. Tapi tadi kemudian sama hancur. Semua yang tidak didasari sesuai manhaj Rasulullah dan niat karena Allah, ingin ridha Allah, ya tadi akan hilang. Akan ya Allah sendiri yang akan menghilangkan.
Jadi maka sekali lagi kita jangan sampai kecil hati, kok kita gini-gini aja, kita gini aja ya emang mau ngapain sih ibaratnya. Kita sudah mengamalkan itu udah luar biasa. Karena yang dituntut apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang penting bagi kita itu istiqomah dan tidak mati kecuali dalam keadaan muslim muttaqin. Makanya sekali lagi apapun yang di luar ya manhaj Rasulullah, maka Allah sendiri yang akan membinasakan. Mudah-mudahan kita termasuk pilihan Allah dan sampai akhir hayat kita selalu istiqomah dan ya semakin mantap ya dengan apa yang ada di sekeliling kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.